Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati dalam Kristus, firman Tuhan yang bersapaan dengan kita pada kesempatan kali ini tertulis pada Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mendengar lagu yang liriknya demikian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita merenungkan secara pribadi bagaimana ibadah kita selama ini kepada Tuhan. Sudah baikkah? Sudah benarkah? Sudah berkenankah di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita hanya melakukan ibadah sebatas formalitas belaka tanpa makna. Pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang hidup beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat yang disampaikan oleh teks firman ini. Ayat 7 diawali dengan Shema Israel, ditunjukkan dengan kalimat, dengarlah hai umatku, hai Israel. Ini merupakan perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, bukan hanya mendengar belaka, melainkan dari apa yang mereka dengar itu haruslah mereka lakukan sebagai bukti ketaatan dan merespon perintah Tuhan. Pada bagian ayat ini, Allah juga menegaskan tentang dirinya, akulah Allah, Allahmu. Pada ayat 8 sampai dengan 13 menyatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa itu bukan karena bentuk dari korban sembelihan yang mereka persembahkan. Persembahan mereka itu tetap mereka berikan ke hadapan Tuhan, namun dengan niat hati yang tidak tertuju kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa segala binatang hutan, juga beribu-ribu hewan di gunung, segala burung di udara, juga segala yang bergerak di padang, semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Bahkan ketika lapar sekalipun, Tuhan tidak akan pernah mengatakannya kepada bangsa itu, sebab dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kemudian pada ayat 14-15, Tuhan memerintahkan bangsa itu untuk mempersembahkan syukur sebagai korban di hadapan Allah.
Tentu dengan niat hati yang baik dan benar, bukan formalitas. Dan membayar nazar kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan mereka untuk terus berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan dalam kesesakan sekalipun, maka Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu dan mereka akan memuliakan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang diperintahkan untuk memiliki motivasi yang benar dalam beribadah, demikian juga halnya dengan kita. Kita diperintahkan untuk melakukan yang benar dan yang berkenan bagi Tuhan. Bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang terpancar dari hati tulus dalam memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan tidak memiliki motivasi yang salah ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Ibadah sejati berdasarkan Roma 12 ayat 1 adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Allah. Memberikan persembahan adalah salah satu aktivitas keagamaan kita. Dalam Perjanjian Lama, pemberian persembahan ini diaturkan dalam hukum tertentu, beserta dengan jenis persembahan dan kapan waktu pemberian persembahan itu dilaksanakan. Hal ini harus mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan keagamaan. Ketaatan memenuhi peraturan dalam hal pemberian persembahan ini akhirnya dianggap sebagai kesalehan. Hal inilah yang pada akhirnya disalahartikan oleh bangsa Israel. Mereka terus memberi persembahan korban, tapi dengan hati yang tidak benar. Tanpa kita sadari, bisa saja kita seperti bangsa Israel yang rajin memberikan persembahan, rajin beribadah, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Apakah Tuhan butuh persembahan yang kita berikan? Bukankah Tuhan yang empunya segala sesuatu di dunia ini? Bukankah Tuhan tidak kekurangan? Bukankah Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita? Benarlah memang pernyataan bahwa Tuhanlah yang memiliki dunia ini, bahkan yang memiliki hidup kita. Namun, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah respon iman kita yang mengucap syukur karena berkat melimpah yang telah kita terima dari Tuhan. Kita tidak akan bisa memberikan persembahan kalau kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Justru karena kita menerima dari Tuhan, kita mampu memberikan persembahan. Oleh karena itu, kita tidak perlu sombong bila kita dapat memberi kepada sesama, kepada saudara-saudari kita, kepada yang membutuhkan, kepada gereja, dan kepada yang lain. Kita tidak perlu sombong. Mengapa? Karena yang kita beri itu kita terima dari Tuhan. Tapi ingat, kita memberikan persembahan bukan untuk membujuk rayu Tuhan dengan segala keinginan yang ingin terpenuhi dalam hidup kita, bukan pula agar terlihat hebat di hadapan banyak orang, bukan pula agar menuai pujian melimpah karena memberi banyak. Berilah persembahanmu dengan segenap hatimu, karena itulah yang Tuhan lihat darimu. Bahkan firman-Nya menyampaikan hidup kita yang sepenuhnya pun dapat menjadi persembahan bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bila kita dapat merenungi nyanyian doa persembahan di akhir ibadah sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mengumandangkan setiap minggunya, Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu sampai selama-lamanya. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu sampai selama-lamanya. Inilah yang sesungguhnya harus kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Semua yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan, milik Tuhan, karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini
kepunyaannya. Tuhan karuniamu, roh, jiwaku semua, nyawa, hidupku, harta, milikku semua, ku serahkan padamu sampai selama-lamanya. Selamat memberikan yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Sampai pada saat ini kami masih mendengarkan firman-Mu yang begitu menguatkan kami, memberi kekayaan rohani kepada kami, supaya kami memiliki hati yang benar ketika memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bapa yang baik, kiranya Roh Kudus-Mu selalu tercurah bagi kami untuk menguatkan kami, melakukan yang seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Anugerah-Mu yang memberkati, menolong yang sedang bergumul, menyembuhkan yang sedang sakit, menguatkan yang sedang banyak berbeban berat. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.